Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Busnul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau tips kepada Bapak Ibu untuk mengatasi MySAPK yang merah pada SKP. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengatasi hal tersebut. Tapi sebelum kita bahas, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya, serta berikan informasi ini jika dirasa bermanfaat. Mari kita langsung ke video. Jadi, di sini saya telah memakai akun dari akun trial. Nah, di sini coba kita lihat pada pemutahiran data mandiri, dan di sini semuanya masih merah. Nah, yang akan saya bahas yaitu pada riwayat SKP. Jadi di sini riwayat SKP-nya masih merah. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Nah, ini seakan-akan yang lain sudah hijau, tapi pada riwayat SKP Bapak Ibu itu masih berwarna merah. Langkahnya yang harus Bapak Ibu lakukannya adalah pastikan terlebih dahulu untuk mengupload atau mengupdate data yang ada di sini. Untuk riwayat SKP itu adalah 2 tahun terakhir. Coba kita langsung praktekkan. Karena ini hanya contoh, maka saya akan acak dari angka pada nilai SKP tersebut. Nah, kita coba upload pada riwayat SKP. Coba kita langsung praktekkan. Nah, pada riwayat SKP, Bapak Ibu harus mengupload SKP di tahun 2020 dan 2019. Karena untuk SKP ini adalah 2 tahun terakhir. Jadi pastikan Bapak Ibu mengupload data SKP ini. Coba kita langsung praktekkan ya Bapak Ibu. Jadi kita tambah. Nah, untuk SKP kita pilih yang pertama yaitu 2019. Setelah itu kita pilih jabatannya. Untuk guru itu adalah jabatan fungsional tertentu. Nilai SKP-nya yaitu Bapak Ibu bisa lihat nilai SKP yang ada pada SKP Bapak Ibu. Ini karena contoh saya acak saja. Kemudian setelah mengisi nilai SKP, kita lanjut pada data penilai. Nah, data penilai adalah atasan langsung Bapak Ibu. Kalau misalnya guru, atasan langsungnya adalah kepala sekolah. Jadi di ini diisi data kepala sekolah, baik NIP. Nah, ini diisi. Kemudian penilai namanya lengkap, misalnya Dr. Andes, titik doktor. Nah, misalnya seperti itu. Ini karena hanya contoh, saya acak saja ya Bapak Ibu. Ahmad, MPD. Ini hanya contoh saja. Kemudian penilai jabatan di sini adalah kepala sekolah. Kemudian penilai unur nama ini diisi nama unor Bapak Ibu, unit organisasi Bapak Ibu. Misalnya SMAN 1 mana? Misalnya SMAN 1 Bondowoso. Kemudian penilai golongan kepala sekolah tersebut, misalnya 4A. Kemudian TMT golongannya Bapak Ibu bisa lihat atau bisa tanyakan langsung kepada kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut atasan penilai. Nah, atasan penilai ini adalah atasan penilai dari Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu adalah seorang guru, maka atasan penilainya adalah kepala dinas ataupun kepala cabang dinas di masing-masing wilayah. Bapak Ibu bisa isi. Ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi jangan mengikuti ini. Ini hanya contoh saja. Misalnya ini Dr. Bustanul misalnya. Atasan jabatannya adalah kepala dinas misalnya. Atau kepala cabang dinas. Kita isi kepala cabang. Nama unit organisasinya adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso.
Atasan golongannya ini contoh, misalnya 4B, TMT golongannya adalah ini. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi dengan benar data ini, pastikan data ini adalah benar, baru Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan cara klik lanjut. Nah, barulah Bapak Ibu upload SKP tahun 2019. Karena ini hanya contoh, jadi saya sembarang saja memilih. Nah, setelah berhasil Bapak Ibu pilih, jadi Bapak Ibu cara memilihnya saya ulangi, Bapak Ibu klik dokumen di sini, klik kemudian nanti akan dimunculkan untuk kolom pencarian. Sehingga Bapak Ibu bisa mencari file SKP tahun 2019 dari Bapak Ibu tersebut. Kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah itu akan ada kolom untuk meng-cross check kembali datanya. Bapak Ibu bisa cross check dari depan, dari atas sampai ke bawah. Oh, ini sudah benar atau oh ini salah. Nah, jika salah Bapak Ibu bisa klik ubah di sini. Nah, bisa klik ubah. Tapi jika benar Bapak Ibu sudah mengubahnya, maka Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Nah, di sini baru lanjutkan kembali. Oh, sudah sesuai. Atau dokumennya Bapak Ibu salah. Oh, saya salah ini ternyata dokumennya. Nah, Bapak Ibu bisa klik ubah di sini. Tapi jika sudah benar, barulah Bapak Ibu menekan saya menyatakan bahwa data yang saya input ini adalah benar. Baru Bapak Ibu kirim. Kita tunggu sampai proses seperti ini. Misalnya di bawah di sini loading, Bapak Ibu tunggu, jangan dipaksa untuk reload otomatis. Ditunggu saja sampai ini berhasil seperti ini. Karena kalau sudah berhasil seperti ini, otomatis data Bapak Ibu sudah masuk pada verifikator di dinas ataupun di cabang dinas. Atau misalnya Bapak Ibu tidak yakin, lihat histori pengajuan. Nah, otomatis akan masuk di sini ya Bapak Ibu. Ini yang tahun 2019. Coba cek. Oh iya, ini ternyata 2019. Nah, sekarang tinggal 2020. Karena meskipun Bapak Ibu isi 2019, di sini masih belum hijau. Jadi Bapak Ibu wajib mengisi yang tahun 2020. Nah, pilih tahun 2020. Sama seperti tadi pengisiannya. Ini hanya contoh, saya cek saja. Data penilai sama seperti tadi. Penilai jabatan adalah kepala sekolah. Namanya SMAN 1 Bondowoso. Golongannya tadi 4B sepertinya. Pokoknya ini sesuaikan dengan golongan dan TMT dari kepala sekolah tersebut. Atasan penilainya adalah ini kepala dinas ataupun kepala cabang dinas. Dr. Bustanul. Tadi seperti ini sepertinya. Karena ini hanya contoh, jadi saya buat acak saja. Golongannya Bapak Ibu isi. Ini contoh, jadi saya sembarang. Kemudian setelah selesai sama seperti tadi, Bapak Ibu usahakan cross check. Nah, saya usahakan cross check data. Jangan sembarangan mengisi data. Setelah selesai kemudian klik lanjut. Untuk unggah filenya Bapak Ibu bisa klik di sini. Bisa klik pada upload file dokumen, klik. Nah, akan ditampilkan fitur seperti ini. Bapak Ibu cari, oh di mana letaknya? Di lokal disk D, disk E, monggo. Terserah. Nah, saya isikan. Setelah Bapak Ibu upload, maka akan tercentang. Barulah Bapak Ibu klik lanjut. Pada klik lanjut, di sini akan ditampilkan untuk cross check kembali. Mungkin ada kesalahan, Bapak Ibu bisa merubahnya. Barulah setelah selesai dan benar, Bapak Ibu bisa menekan saya menyatakan data yang saya inputkan itu adalah benar, dan Bapak Ibu bisa centang. Baru Bapak Ibu bisa klik kirim. Nah, yang saya sampaikan tadi, ditunggu saja. Meskipun ini loading, Bapak Ibu bisa ditunggu. Jangan langsung di reload secara otomatis sampai muncul tampilan seperti ini. Barulah Bapak Ibu perhatikan kembali, lihat di histori pengajuan dan dicek di sini. Oh, tahun 2020 sudah terupdate dan tahun 2019 sudah terupdate. Coba cek
pasti di sini merah masih. Nah, gimana ya Mas? Ini masih merah padahal saya sudah upload dan pada riwayat juga sudah ditampilkan untuk sudah terupdate datanya pada histori pengajuan. Bagaimana ya kok masih tetap merah? Nah, langkah kedua yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu coba masukkan sembarang sudah tahun 2019 ataupun 2020 sembarang datanya. Jangan sampai mengupload berkas. Ini acak sembarang. Jadi jangan sampai mengupload berkas. Bapak Ibu isi sembarang di sini ya Bapak Ibu. Untuk cross check saja apakah data itu sudah terupdate apa belum. Jadi ini hanya untuk ngecek saja. Karena ini sembarang ya Bapak Ibu. Isinya Bapak Ibu bisa sembarang. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai mengklik sembarang, coba klik lanjut. Biasanya karena ini hanya trial ya Bapak Ibu, jadi akan dimunculkan seperti ini tampilannya. Tapi pada SKP atau pada akun MySAPK Bapak Ibu yang bukan trial, itu otomatis nanti setelah Bapak Ibu klik lanjut, setelah mengisi sembarang kemudian klik lanjut, di situ akan ditampilkan SKP Anda sudah diupload. Nah, kalau seperti itu berarti Bapak Ibu abaikan sudah. Otomatis datanya itu sudah masuk pada data kami. Jadi karena ini data trial, jadi trial untuk mengisi SKP, untuk mengisi MySAPK. Nah, ketika klik lanjut masih ditampilkan untuk upload dokumen. Tapi biasanya pada akun yang ini akun MySAPK bukan trial yang memang sudah online-nya, ketika klik lanjut nih sudah ada notifikasi bahwa sudah diupload dokumennya, sudah diisi 2019 maupun 2020. Nah, jika sudah muncul seperti itu, jika sudah muncul ditampilkan data Bapak Ibu kalau sudah diupdate, maka langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tinggal klik saja data riwayat SKP sudah sesuai, tinggal ini saja Bapak Ibu. Makanya pastikan bahwa SKP tahun 2020 dan 2019 itu sudah di-upload. Nah, cara memastikannya sama seperti tadi pada riwayat pemutakhiran data. Histori pengajuan dicek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isi secara otomatis atau secara acak dengan fitur tambah apakah bisa diupload kembali atau tidak. Misalnya tidak bisa diupload kembali, ya sudah. Berarti itu sudah terupdate datanya. Dan Bapak Ibu eksekusinya tinggal saja klik data riwayat SKP sudah sesuai, klik seperti ini, kemudian konfirmasi dan hijau sudah Bapak Ibu. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu. Sangat mudah sekali bukan? Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.